Halo semuanya, welcome to our school YouTube channel for Driska Channel. Yeay. Nah, mungkin kali ini ada yang berbeda ya di kursi ini. Hostnya sudah tergantikan, jadi aku. Sebelumnya, karena kalian belum tahu aku, mungkin karena ada pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Arinda Dewi Nuraini. Aku dari kelas 11 AP1. Di sini aku gantiin host yang dulu menjabat di sini ya, jadi host maksudnya. Sekarang orangnya ada di depan aku. Kita tanya dulu nih, gimana perasaan dia udah jadi tergantikan jadi tamu sekarang, bukan jadi host lagi. Gimana Kak perasaannya? Perasaannya kalau senangnya pasti senang karena ada penerus gitu. Senang sih ada yang bisa nerusin buat jadi host. Karena kan jadi host tuh gak gampang ya. Tuh kakak juga lagi belajar juga gitu. Tapi senang udah ada yang gantiin. Tapi yang ngerasa ada yang beda aja sih gitu loh. Dari kemarin tuh soalnya duduknya sendiri kan, sendiri nggak pernah duduk sekarang berdua gini. Terus dari feel kursi juga udah beda banget tadi. Soalnya nggak tahu kenapa, mungkin karena udah biasa ya duduknya di tempat itu. Udah terbiasa sendiri. Gitu. Ya udah. Emang sudah terbiasa sendiri. Kamu nanyanya ya emang udah biasa sendiri sih. Udah jomblo 17 tahun, jadi udah biasa ya. Jadi tempatin kursi-kursi kayak gitu. Oke, kan udah nih. Jadi kita di sini ada pembahasan sedikit. Kita sekarang kedatangan tamu, terutama kakak yang tadi jadi host, sekarang jadi tamu. Boleh tahu dong, sekarang kita kedatangan tamu dari mana nih? KS-PAN for Driska. Nah, sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu tentang sedikit pembahasan atau apa sih KS-PAN itu kan? Kita tanya langsung ke pembina atau ke kakaknya. Sebelumnya untuk ke pembina sama kakaknya kita perkenalan dulu ya. Mungkin adik-adiknya juga belum tahu siapa nama kalian, nama tamu di sini. Jadi biar lebih tahu, lebih lanjut tentang namanya daripada nanti dia bingung mau daftar. Kan nggak tahu nama kalian. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, thank you. Perkenalkan ya, selamat pagi semua. Menakan Bapak Agung Kututoni Marianta ya. Bapak sering dipanggil dengan Pak Agung. Sini juga Bapak selaku pembina KS-PAN. Selain itu juga mengajar beberapa mapel ya, SMK Negeri 4. Nanti kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang Bapak, silakan gabung di Fordiska, KS-PAN Fordiska. Nah, untuk kakaknya yang udah tergantikan menjadi tamu hari ini. Wah, asem. Perlu kenalan, kan udah tahu kan. Pasti mereka tuh udah bosen ya. Aku kayak yakin harus nih. tahu ya kenalannya biar tahu ya. Kenalan lagi karena sekarang kan jadi tamu. Ya, kenalan. Oke, hai, kenalin nama kakak Meta Dewi Kurniawan. Kakak dari kelas 12 sampai 4. Kakak juga merupakan salah satu anggota dari KS-PAN Fordiska angkatan 10. Iya, angkatan 10 ya. Ya. Oke. Kita bahas sedikit tentang KS-PAN. KS-PAN kan salah satu di ekstra di sekolah ini ya. Apa sih yang melatar belakangi berdirinya KS-PAN di sekolah ini? Mungkin pembinanya bisa ngasih tahu. Untuk latar belakang bentuk ya KS-PAN sekolahnya mungkin sama dengan sekolah yang lainnya. Pada umumnya adalah membentengi semua siswa-siswi yang dari sekolah untuk terhindar dari penyebaran HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Ya, seperti kita ketahui mungkin sudah 59,13% ya penyebaran HIV/AIDS itu dan penyalahgunaan narkoba itu terjadi di kalangan remaja. Khususnya umuran kalian siswa-siswi ya sekolah itu paling rentan. Makanya kita upaya yang paling tepat untuk penyebaran HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba adalah pada jalur sekolah. Ya, makanya kita bentuk KS-PAN di sekolah seperti itu. Kalau boleh tahu, kan pelajaran KS-PAN nih, Pak, tahu nggak kenapa HIV atau AIDS itu bisa menyebar?
menyebar di kalangan remaja. Ini kan tadi bilang di kalangan remaja. Betul ya. Itu kenapa kok bisa menyebar gitu? Apa penyebabnya? Penyebabnya salah satunya adalah pergaulan bebas mungkin ya. Pergaulan bebas itu membuat penyebaran HIV/AIDS semakin pesat, cepat ya, apalagi sempat berhubungan apa dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian itu sempat menyebar secara cepat untuk apa namanya HIV/AIDS narkoba itu sendiri. Lalu kan kalau nggak salah pernah dengar juga KSPAN nggak bahas HIV atau AIDS saja, kan bahas narkoba juga. Yeah. Nah, narkoba di kalangan remaja, narkoba terkecil lah yang terendah itu apa sih biasanya? Oke, pertanyaan bagus sekali. Yang paling kecil ya atau yang kadar rendah mungkin sudah semuanya umuran jangan bilang SMA, SMP kelas Remaja ya, pokoknya 9 ya sudah bisa yang tahu namanya rokok. Ya, rokok itu adalah salah satu zat adiktif atau narkoba yang paling rendah kadarnya. Tapi itu kan bisa memicu kita lebih tinggi lagi mengenal narkoba. Karena apa? Bisa menyebabkan kecanduan nanti. Selain rokok juga ada yang namanya vape. Ya, itu pengganti rokok tapi elektrik sebenarnya. Nah, sebenarnya lebih berbahaya lagi. Selain ada zat adiktifnya seperti narkoba jenis cair, ada juga zat kimia tadi baterai, itu juga ada kapas yang berbahaya, itu juga lebih rentan untuk kita ke narkoba larinya seperti itu. Berarti sebenarnya vape sama rokok itu sama-sama berbahaya ya Pak ya? Iya pastinya berbahaya banget ya. Kalau bisa yang sudah merokok, tolonglah kurangi. Berhenti merokok ya, jangan sampai merugikan masa depan kalian juga. Tapi faktanya masih banyak loh yang bilang kalau misalnya vape tuh nggak berbahayaan rokok ya. masih banyak sih orang-orang bilang kayak gitu tuh. Jadi semoga bisa dikurangi lah ya Pak ya. Kalau nggak bisa berhenti lah ya, kalau bisa berhenti sih, tapi kalau nggak bisa dikurangi gitu. Artinya gunakan yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna lah ya. Apa bekal uang kalian jangan beli rokok lah, jangan beli vape. Liquid kan bukan harga yang murah ya. Bener. Mending kan beli kuota untuk belajar apa itu. Apalagi rokok kan sebungkusnya bisa berapa sih? 20 sampai 25 mungkin gitu kan. Sayang ditabung uangnya gitu. Rokok satu bungkus mungkin 2 hari ya. Begitu ditabung uangnya lumayan kan untuk beli yang berguna. Bagus itu. Tuh makanya dengar guys, itu apa namanya? Tadi bahaya rokok sama vape. Jadi mereka itu sama-sama berbahaya. Nggak ada yang nggak berbahaya di dunia ini. Pasti ada yang berbahaya juga kayak vape sama rokok itu. Jadi kalian nggak boleh anggap remeh ya vape itu sama rokok. Mending uang untuk beli liquid sama rokoknya mending ditabung, kan bisa pakai jalan-jalan mungkin sama temennya, makan bareng. Iya. Yang lebih berguna ya manfaat nantinya. Oke lanjut. Nah untuk pembina ini kan, kenapa bisa jadi pembina di KSPAN? Kenapa nggak di ekstra yang lain gitu? Oh gitu. Banyak banget ceritanya. Itu dari 2011 Pak gabung di SMK Negeri 4. Di tahun 2012 Pak sudah ditunjuk sebagai pembina. Nah sebelum ditunjuk Bapak sudah sering melakukan apa namanya sesuai instruksi kepala sekolah, tunjuk untuk mewakili pertemuan pelatihan ya yang dari KPA, dari BNN terkait dengan apa namanya HIV/AIDS dan narkoba di sana Pak. Pinginlah lebih mendalam lagi tentang KSPAN. Makanya kita ditunjuk selaku pembina KSPAN. Di sinilah Pak tuangkan semua materi yang Pak dapat selama pelatihan, selama pertemuan tersebut. Seperti itu. Oh ya Bapaknya sudah berapa lama jadi pembina di sini berarti? Kurang lebih 9 tahun dari 2012. Mantap, lumayan. Dan juga itu ada perombakan, ada pergantian pembina. Ada sebelum pembinanya mungkin sudah diganti sama Bapak Pasola, Bapak selaku penggantinya. Dari awal lah kita rintis kembali ke KSPAN Progreska-nya. Nah, tadi kita kan udah bahas nih tentang pembinanya. Sekarang kita lanjut ke ekstranya. Di dalam ekstranya itu biasanya ngapain aja? Kegiatannya itu apa aja? Kegiatan KSPAN banyak banget. Banyak sekali. Di samping kegiatan yang kita lakukan di kelas tentang materi yang edukasian ke anggota, kita juga banyak melakukan kegiatan di luar. Salah satunya Hari AIDS dunia. Itu bukan kita aja, semua yang sekolah yang sudah punya KSPAN
pasti melakukan kegiatan tersebut, yaitu keluar ke atau turun ke masyarakat ke jalanan, Bagi bunga. bagi brosur Brosur. terkait dengan penyebaran HIV/AIDS dan narkoba itu jatuhnya pada tanggal 1 Desember. 1 Desember. Kebetulan itu juga barengan sama ulang tahun KSPAN Formiska. Jadi biasanya setelah bagi bunga atau setelah bagi brosur ke jalan-jalan gitu, kita langsung seremoni untuk ulang tahun kita sekolah, biasanya. ya, Gitu. KSPAN. Berarti lagi 2 bulan lagi berarti ya, bulan Iya, Desember. bulan lagi. Tapi Oh, kayaknya guys. belum bisa ngapa-ngapain. Siapa tahu kalian bisa kan lagi jalan-jalan nanti bulan Desember Boleh. ketemu kakak sama Pasti peminanya, sering bagi-bagi ketemu. bunga, dapat Ya bunga mudah-mudahan gratis. keadaan udah membaik Oh, ya, iya, ya. di pandemi Masih pandemi, ini. ya. Nah, di sana juga kita pada saat khas nggak sendiri loh, nggak Formiska aja. Banyak sekolah. Banyak. turun Kita juga biasanya jalan-jalan. gabung dengan bapak sekolah, oke Pak sebutin ya, kayak SMK 1 yang dihubungnya, SMK PG 1, SMK Baldi Dewata, itu yang sering kita ajak bareng-bareng. Jadi kita lebih ramai lah kelihatan Iya, di lebih masyarakat. ramai. Oh ini KSPAN ya. Tapi semua membawa atribut sendiri, spanduk yang gede. Gabung itulah kebersamaan kita. Kita nggak ketemu di setiap kegiatan, tapi semua kita gabung nantinya. kegiatan. Iya. Ya, di samping khas ulang tahun juga ada satu lagi acara yang menurut kakak nanti yang ikut KSPAN bakal nunggu-nunggu sih. Itu Jambore. Jambore Itu KSPAN, ya. Jambore. Sama lah kayak kemah OSIS PMR KSPAN, cuma bedanya di sini lebih seru lagi gitu. Kalau misalnya kalian kan di kemah OSIS PMR KSPAN mentalnya lebih di Iya. uji dan Uji. segala macam, tapi tetap seru. Cuman kalau di Jambore kebanyakan kegiatannya yang Iya, menyenangkan, lebih kayak happy lomba, lah gitu. Banyak Happy, lomba ya? ya lomba. Misalnya kayak kemarin tutor sebaya, vlog, muspus, apa lagi Pak, tanda jejak, Jak tular KSPAN, gitu. ya. Ada outboundnya Pokoknya juga. banyak. Dan terus nggak cuma lomba-lomba, dan mau nanya juga nih, kan belum sempat nanya Apa? Bapak selaku ketua panitia kemarin kan, kebetulan bapaknya juga ketua panitia kemarin. Kebetulan kemarin gitu. Bapak Ketua Panitia, Jadi betul ya. kakak juga ikut. Kok makan terus ya gitu ya? Karena kan setiap kegiatan panggil harap untuk mengambil konsumsi setiap perwakilan sekolah. Jadi kayak kakak nih terutama sama teman-teman dari SMK Iya. Negeri Denpasar tuh kayak ada mikir, wah kita pulang-pulang kurus nih kayaknya nih, gitu. Taunya pulang-pulang Tanya pulang-pulang tuh tambah gembul karena makanannya Oke, bener-bener bukan oke. makanan yang biasa ya gitu. Karena kayak snack kotak, terus kayak ayam dan pokoknya segala macam. Kita sampai heran loh itu di sana. Tiap Kok saat makan terus aja gitu. Ya jadi gini ya, tuh, jadi mau nanya. kita atau Bapak selaku ketua panitia kemarin dengan KPA ya, dengan forum guru yang lainnya, guru-guru pembina, menjaga kondisi peserta Jambore karena tahulah kondisi di sana ya, suhu banget. beda banget. Oh iya, dengan di sebelumnya kalau Denpasar. boleh tahu di mana jamborenya tempatnya? Wisma Nangun Iya, di Kerti. Pancasari Bedugul Iya. ya. Bedugul. Itu Pancasari. dingin banget. Ah, Dingin banget. seru sekali Tapi ya. kegiatannya pas yang paling ditunggu tuh kayak tanda jejak sih, cari tanda jejak. jejak. Kalau boleh gitu. tahu tanda jejak itu ngapain aja? Hampir sama kayak outbound di OSIS PMR KSPAN, cuman ini kayak lebih di sama ada pos Ada pos, kita setiap disuruh posnya kayak, ada. PBB, Setiap pos ada diajarin. rintangannya, Ya ada iya. rintangannya apa, kita jawab tentang HIV AIDS, narkoba Semua tentang gitu. dari AIDS. Terus Tentang lanjut ke pos KSPAN lah. selanjutnya sampai kita berhasil, baru dikasih kembali ke tenda atau ke perkemahan. Dan di tenda pun seru gitu. Biasanya kan kalau satu tenda itu berapa ya, 5 mungkin, tapi ini Itu kita 20 pakai orang. ya kita Tapi pakai gede tenda ada yang bednya. besar Tahu, gitu, tahu. 20. Jadi kayak udah tambah berasa lah rasa kekeluargaannya gitu. Kita Makin dekat tenda, ya? ya makin dekat Kita jadinya. berbaur sebenarnya nggak mesti kita pikir 4 nih pikir 4 nih pikir 1, enggak, kita gabung lah semua. Jadi nggak ada Sekolah lain juga ya, kan? Iya. nggak ada tanda Kota tidur di Denpasar. sana gitu. Tetap aja seru-seruan kita malam-malam bakar-bakaran Iya. gitu. Seru deh pokoknya. Nanti kalian yang mau ikut rasain aja sendiri nanti pas Jambore. Mungkin salah satunya Iya. kegiatan seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kan KSPAN nih. Lomba apa aja sih kalau boleh tahu yang sudah diikuti sama ekstra KSPAN ini? Nah, Dari itu udah Bapak salah dulu satunya. deh. Ya, itu udah salah satunya Bapak tadi dulu. disampaikan. Yang jambore di jambore. Jambore, ya, banyak ada lomba. Banyak lomba sana ya, paling seru. Dan yang paling berkesan mungkin setiap tahun ya ada mungkin tuh, itu kan dipilih dari Kota Denpasar. Ada Monep dulu yaitu lomba Iya. lomba KSPAN Monep, Kota iya. Denpasar ya. Nih guys, juara 2 Iya, kita tingkat kebetulan SMA kemarin, SMK. ya, meraih juara 2 di seluruh Kota Denpasar SMA SMK. Dan nanti
sudah persiapan ada lagi lomba berikutnya. ada lagi. Kita lagi persiapan. Doain ya. Mudah-mudahan dapat Doain, guys. juara lagi ya. Lancar. Doain semua ya, mudah-mudahan juara lagi. Kita harus persiapan untuk lomba KS1 berikutnya, Kota Denpasar. Iya. Gitu. Kita doa biar nanti Ya, juara makasih. 2 kita Bisa meningkat naik juara satu. ke juara 1. Mudah-mudahan juara 1 ya. Itu didukung juga dari anggota iya. KS1 dan yang paling mendukung kita adalah Sekolah. support sekolah. Sekolah. Bapak Kepala Sekolah. Iya. Semua Bapak ya. Begitu Ya, surat datang sudah langsung mensupport kita. jalan, gitu. Berarti yang lomba paling berkesan itu yang ini ya? Iya. Ya, berkesan ya mungkin semuanya sih berkesan ya gitu. Cuman yang paling berkesan karena kita awal pembentukan sekretariat itu di sini gitu. Jadi kayak cerita kakak kan banyak dengar cerita dari Purna Purba, sering ketemu juga kayak diceritain awal gimana sih bisa terbentuknya sekretariat, prosesnya mereka sampai kayak nangis gara-gara apa gitu. Karena kan setiap persiapan nggak mungkin mulus guys, itu Pasti pasti ada rintangan gitu. Jadi Ada proses. ada prosesnya yang susah lah gitu. Jadi mereka kayak buat ruangan, terus belum lagi hiasan-hiasannya apa dan segala macam. atributnya, Tuh, ada yang kurang. atribut itu. Belum Jadi, siswanya lagi ada yang nggak hadir, ada banyak sekali itu. ya. Jadi mereka cerita sih kayak, tapi akhirnya pas penilaian bisa dapat juara dua itu. Jadi makanya kakak bilang ini berkesan karena memang menurut kakak ya ini tuh kerja keras lah ya, kerja keras dari Purna Purba. Artinya kerja kakak. keras sudah Iya. mengkhianati hasil lah ya, seperti ini hasil kita sekarang. Seperti inilah hasilnya gitu. Selain lomba yang ini, ada nggak lomba yang lain yang berkesan selain? Berkesan ya mungkin kemarin si Jambore kakak ya gitu. Ya kalau misalnya dikasih tahu tragedinya jangan deh, ntar kakak sakit hati lagi, ingat-ingat lagi, nggak usah. Mungkin gitu. ya kurang kemarin ya, karena mungkin persaingan juga banyak. Ya, kemarin mungkin ya itu sih mungkin Ya ya. jujur, ya. Jambore kemarin kita gagal. Ya. Nggak apa-apa, nanti tahun depan kan bisa Kan lagi. coba lagi nggak apa-apa. Iya. Harus Karena pasti. setiap tahun kita selalu bawa piala loh. Kita selalu bawa piala gitu. Ini karena kita perwakilan aja yang menurut kita paling apa ya? Karena ini juga kenang-kenangan dari Purna Purba ya. Kayak Ada beberapa piala mungkin ada bawa. yang masih dibawa juga sama Yeah. Purna Purbanya, ada yang masih di bawah juga gitu. Oke, lanjut kan. Tadi udah bahas lomba nih. Tadi kan juga udah bilang kalau misalnya ikut lombanya ini juga penuh rintangan. Pasti ada suka dukanya juga kan. Nah, untuk pembina nih pertama, suka duka membina ekstra KS-PAN ini apa aja sih? Seneng, sedih, semuanya. Coba ceritain. Oke, kalau suka duka ya nggak ada sih sebenarnya. Kalau kita di KS-PAN semua seru ya, semua asik. Dan semua juga melaksanakan kegiatan di KS-PAN, setiap kegiatan melaksanakan dengan ikhlas, nggak ada paksaan juga. Mungkin sih ada beberapa siswa yang kadang-kadang izin pada saat kita lagi-lagi sibuk-sibuknya ya. Sibuknya ya, bener-bener. Tapi dia izin, itu juga mungkin kesibukan mereka. Itu bukan suka duka. Beberapa sih nggak ada ya, karena selalu happy di Jambore, di kelas, dimanapun kegiatan kita lakukan dengan Happy aja sih. happy semua ya, semua ya senang lah anak-anak semua KS-PAN. Intinya kayaknya hidupnya bapak bahagia banget, nggak punya duka kayaknya gitu. Iya, Kalau- negara. Kalau kakaknya? Kalau dari kakak sukanya pasti senang karena nambah pengalaman, terus tambah keluarga juga gitu. Dukanya nggak tahu sih ini bisa dibilang duka atau gimana. Mungkin kadang kayak kakak ngerasa kesel, jengkel sama 1-2 anggota yang mungkin ya itu seperti yang dibilang bapak tadi, izin lah pas saat lagi ada sibuk-sibuknya, terus kayak ada yang nggak peduli juga gitu. Kayak mungkin sekarang di masa pandemi kakak ngerasain kayak chat cuma di read doang di grup gitu, ngasih tahu informasi dan segala macam sama 1-2 mungkin orang tempatnya gitu. itu di Mungkin mana dia. ya mungkin dia lagi ada kesibukan mungkin Kesibukan atau sendiri. lagi ada apa gitu, makanya dia seperti itu. Cuma itu sih jengkelnya, dukanya itu. Cuman sukanya ya Lebih banyak punya- sukanya lah ya. lebih banyak sukanya. Punya Kalau Bapak berarti pengalaman. Pak tambahkan lagi, di samping mempunyai anggota KS-PAN yang solid banget ya, mendukung semua kegiatan kita di sekolah. Sampai yang paling berkesan lah sekolah sendiri ya, Iya, sekolah. mendukung. Apapun kegiatan kita ajukan selalu silakan gitu loh. Itu senang kita. Apa sih dukanya kalau seperti itu? Apa yang kita mau lakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah, dinas, ada kegiatan kita ajukan ke sekolah langsung mendukung. Dukung. Ya. Kalau itu kita bilang
suka banget apa sih Iya. kayaknya dia senang jadinya gitu. Jadi nggak ada sih Nggak dukanya ada sih kayaknya ya. cuma Jadi itu banyakan aja. sukanya ya, Sukanya. happy. Happy. Hidup itu harus dibawa happy. Dibawa ya kan? santai, Iya, happy. Bagi semua santai aja, semua enjoy. mendukung, semua mensupport Iya, kita bagi iya. apa. Benar-benar. Oke, tadi udah kita bahas beberapa kan tentang KSPAN. Kalian pasti udah tahu sebelumnya apa KSPAN tuh. Terus karena kita pasti ada beberapa yang belum mencari ekstra ya, belum cari ekstra, apalagi murid baru. Kita di sini mau ngasih tahu KSPAN kan pasti buka Iya. pendaftaran ya. Betul. Ajaran Gimana sih cara pendaftarannya? baru. Kalau boleh tahu? Nah, jadi sebelum itu kakak mau kasih tahu dulu buat kalian yang belum dapat ekstra dan kalian mau cari ekstra yang simple, nggak pakai ribet dan tentunya bermanfaat buat diri sendiri dan juga masyarakat. Yuk buruan deh gabung sama kita di KSPAN for Rizka. Jadi kakak pastiin kalian nggak dapat duka di sini, kalian cuma banyak dapat Banyak suka, happy-nya. banyak Ya. happy-nya di Boleh sini. buktiin nanti ya. Nanti buktiin sendiri deh, karena kakak juga awalnya ngerasa kayak masih nggak ikut KSPAN dulu, terus tiba-tiba kayak ikut KSPAN jadi kayak ngerasa Senang. gitu, senang gitu, punya keluarga baru, punya pengalaman baru, terus banyak kegiatan yang seru-seru gitu, jadi kayak senang aja. Jadi nanti kalian buat adik-adik yang masih bingung mau ikut ekstra apa, buruan deh cek aja di IG-nya @KSPAN4Rizka. Kalian bisa lihat kegiatan-kegiatan kita di sana, ada banyak Semua banget lengkap sana ya, gitu, tentang di highlight KSPAN. story-nya. Jadi bisa ya guys, kalau misalnya kalian yang sering galau gitu kan masuk KSPAN, tiba-tiba kalian jadi seneng terus, nggak pernah Iya. galau Iya. jadi. Tuh, bener-bener. Kita kayak keluarga sana. Ya, happy. ini dari Bapak ada yang mau disampaikan buat adik-adik. Mungkin sudah semua sampaikan ke kita, benar sekali ya. Kalau ingin nambah wawasan tentang HIV AIDS, penyalahgunaan narkoba ya, intinya lebih berguna lah, lebih positif, bisa gabung ke kita di KSPAN. KSPAN. Nah, gitu. Oke, sekian dari pembahasan hari ini. Untuk link pendaftaran nanti kita bakalan kasih di kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi nanti kita bakalan kasih, kalian tinggal klik Link. link itu, lalu kalian akan langsung masuk ke Google Form ya, Iya, langsung masuk ke Google Form-nya dan nanti. tinggal isi untuk pendaftarannya. Harus diisi Kita dengan tunggu lengkap ya. ya. Gitu. Diisi dengan lengkap. Ditunggu. Tunggu. Oke, sekian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kita tutup hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. share. Thank you. Bye.